AS Roma 19 laga tanpa kalah. Mbappe lampaui Ronaldo, Madrid jaga asa. Bayern Munchen juara Bundesliga. Inzaghi bawa Pisa promosi ke Serie A. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Roma versus Fiorentina di pekan ke-35 Serie A digelar di Stadio Olimpico. Fiorentina beberapa kali memberikan ancaman lewat Moise Kean, salah satunya pada menit ke-27. Artem Dovbyk membawa Roma unggul pada menit ke-45+4. Dovbyk yang berdiri relatif bebas kemudian meneruskannya dengan sundulan. Roma kini untuk sementara naik ke peringkat kelima klasemen Liga Italia dengan 63 poin dari 35 laga. Sementara Fiorentina ada di urutan ke-8 dengan 59 poin. Monza versus Atalanta pada laga pekan ke-35 yang digelar di Stadio Brianteo. Atalanta membuka skor menit ke-11. Mereka sudah berhasil memecah kebuntuan melalui Charles De Ketelaere. 11 menit kemudian, lagi-lagi Via De Ketelaere yang sama-sama menggunakan kaki kirinya untuk kemas gol keduanya. Selepas turun minum, Atalanta kembali mencetak gol. Kali ini Ademola Lookman yang mencatatkan namanya di papan skor. Gol Marco Brescianini di menit ke-88 menuntaskan pesta 4 gol tanpa balas Atalanta atas Monza. Kemenangan itu bikin Atalanta kukuh di urutan ketiga dengan 68 poin dari 35 laga, sedangkan Monza kian terbenam di dasar klasemen dengan 15 poin saja. Lazio melawan Empoli di Stadio Carlo Castellani. Gol cepat dari Boulaye Dia pada menit pertama menjadi penentu kemenangan bagi Lazio. Dia berhasil menaklukkan kiper Empoli, Davis Vazquez. Empoli sempat mencetak gol penyeimbang melalui Mattia Vitti, namun dianulir oleh VAR karena offside. Dengan kemenangan ini, Lazio ke posisi ke-6 dalam klasemen sementara Serie A. Sementara itu, Empoli masih terpuruk di posisi ke-19, terpaut 2 poin dari zona aman. Juventus menantang Bologna di Renato Dall'Ara. Dalam lanjutan Liga Italia, Juventus cetak gol usai sepakan keras Keprem Turam. Tak kuasa dihentikan kiper Bologna Lukas Skorupski. Keunggulan Juventus bertahan sampai turun minum. Bologna menyamakan kedudukan pada menit ke-54. Sodoran Dalinga dengan kepala disambar Remo Freuler dan berakhir di pojok kanan bawah gawang. Dengan hasil ini, Juventus masih berada di posisi keempat klasemen Liga Italia dengan 63 poin. Sementara Bologna di urutan ke-7 berbekal 62 poin. Chelsea versus Liverpool pada laga pekan ke-35 yang dihelat di Stamford Bridge. Baru 3 menit laga berjalan, Chelsea membuka keunggulan lewat gol Enzo Fernandez. Chelsea mengadakan skor pada menit ke-56 setelah Jarell Quansah membobol gawangnya sendiri. Liverpool baru bisa membobol gawang Chelsea pada menit ke-85 saat corner Alexis Mac Allister disundul Van Dijk. Chelsea mendapat hadiah penalti di penghujung laga. Cole Palmer dengan mulus memasukkan bola dari titik putih. Dengan tambahan 3 poin, Chelsea berada di posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan 63 poin. Liverpool yang sudah memastikan diri jadi juara Liga bertahan dengan 82 poin. Duel West Ham United versus Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di London Stadium. Tim tamu memimpin pada menit ke-15, Wilson Odobert yang lantas menuntaskan dengan mudah ke gawang. West Ham membalas pada menit ke-28. Jarrod Bowen menerima umpan terobosan dari Aaron Wan-Bissaka lalu mengolongi kiper Guglielmo Vicario dari jarak dekat. Dengan hasil ini, kedua tim tak berubah posisi di papan klasemen Premier League. Spurs di peringkat ke-16 dengan koleksi 38 poin dan West Ham 1 poin di belakangnya. Brentford versus MU berlangsung di Citek Community Stadium. MU memimpin 1-0 di menit ke-14. Mason Mount menyambar bola umpan silang mendatar dari Alejandro Garnacho di mulut gawang. Brentford menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-27. Michael Damsgaard melepaskan bola masuk ke gawang MU. Brentford memimpin 2-1 di menit ke-33. Kevin Sade mencetak gol lewat sundulan menyambut umpan Knockaert. Alih-alih mendapatkan gol penyeimbang, MU malah bobol lagi. Sade mencetak gol keduanya di menit ke-70. MU benar-benar digebuk habis oleh Brentford. Gawang Bayindir bobol lagi oleh Yoane Wissa di menit ke-74. Berselang 8 menit, MU berhasil memperkecil skor menjadi 2-4 di menit ke-82 lewat Garnacho. Amad Diallo menambah gol lagi buat MU di injury time, menandakan setan merah pulang dengan kekalahan 3-4. Hasil ini membuat MU duduk di posisi ke-15 dengan 39 poin. Brentford ada di urutan ke-10 dengan 52 poin.
Newcastle United versus Brighton and Hove Albion dalam laga di American Express Stadium. Pertandingan ini diwarnai dengan gol dari mantan pemain Newcastle, Yakuba Minteh, yang membuat pendukung tuan rumah bersorak. Namun, Newcastle menunjukkan semangat juang tinggi dan berhasil menyamakan kedudukan melalui penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Alexander Isak. Hasil ini membuat Newcastle duduk di posisi keempat dengan 63 poin. Brighton ada di urutan ke-10 dengan 52 poin. Real Madrid versus Celta Vigo berlangsung di Santiago Bernabeu. Madrid akhirnya memimpin 1-0 di menit ke-33. Arda Güler melepaskan tembakan dari sisi kotak penalti dan sukses mengarahkan bola ke tiang jauh. Madrid memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-39. Kylian Mbappe melepaskan tembakan mampu masuk ke gawang. Mbappe mencetak brace saat babak kedua baru berjalan 3 menit. Dia melepaskan tembakan mengubah skor menjadi 3-0. Celta Vigo memperkecil skor menjadi 1-3 di menit ke-69. Gol tim tamu dicetak oleh Javi Rodriguez. Celta Vigo mengubah skor menjadi 2-3 di menit ke-76. Umpan terobosan Iago Aspas berhasil dituntaskan oleh Williot Swedberg. Madrid duduk di posisi kedua dengan 75 poin, kalah 4 angka dari Barca. Celta Vigo ada di urutan ke-7 dengan 46 poin. Real Betis versus Espanyol berlangsung di Stadion Benito Villamarin. Pertandingan berlangsung sengit, diwarnai dengan gol pembuka dari Roberto Fernandes untuk Espanyol pada menit ke-29. Mantan gelandang Tottenham Giovanni Lo Celso berhasil menyamakan kedudukan untuk Real Betis pada menit ke-85. Namun, drama terjadi di menit-menit akhir pertandingan ketika Anthony mencetak gol spektakuler yang memastikan kemenangan bagi Real Betis. Hasil ini membuat Real Betis duduk di posisi ke-6 dengan 57 poin. Espanyol ada di urutan ke-14 dengan 39 poin. Leverkusen melawat ke markas Freiburg, Europa Park Stadion. Freiburg yang menjamu Leverkusen bisa mencetak gol lebih dulu melalui Maximilian Eggestein pada menit ke-44. Setelah babak kedua berlangsung 3 menit, Freiburg menambah keunggulan melalui gol bunuh diri Martin Hincapie. Leverkusen yang berusaha keras baru bisa mencetak gol pada menit ke-82 melalui Florian Wirtz. Jonathan Tah yang mencetak gol pada menit ketiga saat tambahan waktu mengubah skor menjadi 2-2. Hanya menambah 1 poin, Leverkusen akhirnya harus rela melihat Bayern bertahta musim ini sebab Leverkusen dengan 62 poin dari 32 laga tidak mungkin lagi mengejar Bayern yang punya 76 poin di puncak. Bagi Bayern, gelar Bundesliga ini melunasi kegagalan musim lalu saat memecudangi Leverkusen dan finish di posisi ketiga. Bayern juga untuk pertama kalinya sejak 2011 merasakan puasa gelar. Bayern mengukuhkan diri sebagai penguasa Jerman dengan 33 gelar Bundesliga atau yang ke-12 dari 13 musim terakhir. Di musim perdana Vincent Kompany sebagai pelatih, Bayern tidak teradang sejak pekan ketiga saat memuncaki Bundesliga. Mereka meraih 23 kemenangan dan kalah 2 kali, sekaligus jadi tim terproduktif dengan 93 gol. Bayern akan mendapat trofi Bundesliga pada 17 Mei saat melawat ke markas Hoffenheim. Kepuasan tiada tara kini tengah dirasakan oleh Harry Kane. Setelah kutukan yang telah melekat kepadanya selama bertahun-tahun akhirnya terpatahkan juga. Kane kini telah resmi meraih trofi besar pertamanya dalam karir sepak bolanya. Ia meraih trofi tersebut bersama raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Kutukan trofi Harry Kane sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahkan sempat menulari Bayern ketika musim lalu The Bavarians mencatatkan musim near trofi perdana dalam 12 tahun. Tapi kini kutukan itu sudah terpecahkan. Bekas bomber Tottenham itu juga berkontribusi signifikan pada Bundesliga musim ini dengan sumbangan 24 gol dalam 29 penampilan dan menjadi kunci kemenangan-kemenangan Bayern. Gelar ini menjadi trofi mayor ke-35 bagi gelandang bintang Bayern, Thomas Müller, yang berusia 35 tahun. Dengan pencapaian ini, Müller semakin mengukuhkan dirinya sebagai legenda klub. Thomas Müller kini menjadi pemegang rekor sepanjang masa Bayern Munchen untuk jumlah gelar yang diraih dan jumlah penampilan terbanyak dengan total 749 pertandingan. Musim ini, Müller telah bermain dalam 28 pertandingan Bundesliga, mencetak 1 gol dan memberikan 4 assist. Di Liga Champions, ia tampil dalam 12 pertandingan, mencetak 3 gol dan 1 assist. Manajer Manchester United Ruben Amorim sedang mengalami masa sulit di Liga Premier Inggris. Tim berjuluk Setan Merah ini belum meraih kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir. Kekalahan terbaru mereka terjadi saat melawan Brentford dengan skor 3-4 pada pekan ke-35. Dalam 24 pertandingan Premier League, Amorim hanya berhasil membawa tim meraih 6 kemenangan dengan 12 kekalahan dan 6 hasil imbang. Rata-rata poin yang diperoleh United di bawah asuhan pelatih asal Portugal ini hanya 1,00 poin per pertandingan, mencerminkan performa yang belum stabil.
Lebih memprihatinkan lagi, dari 22 pertandingan tandang terakhir melawan tim-tim London, Manchester United hanya mampu meraih 3 kemenangan. Kekalahan ini semakin menambah daftar panjang hasil negatif yang dialami MU sejak ditinggal Sir Alex Ferguson pada tahun 2013. Kekalahan ini juga menandai kekalahan Liga ke-117 MU di era pasca Ferguson. Dari total 453 pertandingan yang telah dimainkan sebagai perbandingan selama 27 tahun kepemimpinan Sir Alex Ferguson, dimulai dari musim perdana Liga Premier 1992-1993, MU hanya mengalami 114 kekalahan dari 810 pertandingan. Pemain sayap Real Betis Antony kembali menunjukkan performa gemilangnya dengan mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-91 saat melawan Espanyol. Penampilan api Antony dalam laga tersebut tercermin dari statistiknya yang mendapatkan rating 8,6. Gol ini menjadi gol kemenangan kedua Antony dalam sepekan terakhir, menegaskan peran yang semakin krusial bagi tim Andalusia tersebut. Sejak bergabung dengan Real Betis sebagai pemain pinjaman pada Januari lalu, Antony telah mencatatkan 11 kontribusi gol dan assist, sebuah statistik yang mengesankan dan menunjukkan adaptasinya yang cepat di La Liga. Kylian Mbappe terus menunjukkan performa gemilang di musim debutnya bersama Real Madrid. Dalam pertandingan melawan Celta Vigo di pekan ke-34 La Liga, Mbappe berhasil mencetak 2 gol yang membawa timnya meraih kemenangan. Dengan tambahan 2 gol ini, pemain asal Prancis tersebut telah mengoleksi 36 gol di semua kompetisi resmi untuk Los Blancos. Catatan ini melampaui rekor Cristiano Ronaldo yang mencetak 33 gol di musim debutnya pada tahun 2009-2010. Mbappe kini hanya terpaut 1 gol dari rekor Ivan Zamorano yang mencetak 37 gol pada musim 1992-1993. Claudio Ranieri bawa Roma mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 19 pertandingan beruntun, termasuk kemenangan 1-0 atas Fiorentina di Stadio Olimpico. Gol tunggal dari Artem Dovbyk memastikan Roma merangsek ke posisi 4 besar, mengungguli rival sekota Lazio berkat selisih gol. Kebangkitan Roma tak lepas dari performa gemilang kiper Miles Villar yang mencatatkan 15 clean sheet dari 35 pertandingan Serie A musim 2024-2025. Solidnya lini belakang dan ketajaman lini depan menjadi kunci kesuksesan Ranieri dalam mengangkat performa tim. Kini, Roma berpeluang besar untuk kembali berlaga di Liga Champions setelah absen selama 7 musim. Monza jadi tim pertama yang terdegradasi dari Serie A musim ini. Dengan kekalahan ke-24 musim ini, Monza terbenam di posisi ke-20 alias juru kunci dengan 15 poin. Performa anak asuh Alessandro Nesta tersebut memang buruk karena baru 2 kali menang sepanjang musim ini. Monza bahkan mengalami 3 kali pergantian pelatih sejak musim panas lalu. Ditinggal Raffaele Palladino, Monza mengangkat Nesta namun dipecat selepas 17 pekan dan digantikan Salvatore Bocchetti. Pergantian itu tidak membawa perubahan apapun sebelum Nesta kembali dikontrak. Alhasil, perjalanan 3 musim Monza di Serie A akhirnya tuntas. Satu lagi tim Serie B memastikan diri promosi ke Serie A musim depan adalah Pisa yang menyusul Sassuolo naik kasta. Dengan 2 laga tersisa, Pisa dengan 72 poin tidak mungkin lagi dikejar Spezia dengan 63 poin di posisi ketiga. Bagi Pisa, ini adalah penampilan pertama di Serie A sejak musim 1990-1991. Selama lebih dari 3 dekade absen, Pisa bahkan sempat turun sampai divisi kelima. Filippo Inzaghi sebagai pelatih Pisa mempercantik catatan membawa tim Serie B promosi ke kasta teratas. Sebelum ini, Inzaghi melakukan bersama Venezia dan Benevento. Klub Brugge berhasil mengamankan gelar juara Piala Belgia untuk yang ke-12 kalinya, memecahkan rekor kemenangan mereka setelah mengalahkan Anderlecht dengan skor 2-1 pada hari Minggu. Pertandingan yang digelar di Stadion King Baudouin ini diwarnai dengan aksi gemilang dari striker muda Romeo Vermaelen yang mencetak 2 gol penentu kemenangan bagi timnya. Terakhir kali Brugge memenangkan piala ini adalah 10 tahun lalu, juga dengan mengalahkan Anderlecht dengan skor 2-1 di final. Kemenangan ini menjaga asa klub Brugge untuk meraih double winner musim ini karena mereka juga masih berjuang untuk meraih gelar juara Liga. Eliano Reinders mendapatkan kesempatan untuk menjadi starter dalam pekan ke-31 Eredivisie antara PSV Zwolle kontra NEC Breda. Dipercaya untuk bermain penuh, Eliano Reinders menunjukkan performa yang positif di lini belakang PSV Zwolle. Dilansir dari SofaScore, Reinders mendapatkan rating 7,5. Maka tak ayal jika Eliano Reinders mampu membawa PSV Zwolle menang atas NEC Breda dengan skor 1-3. Dengan hasil tersebut, Eliano Reinders dan kolega menggeser NEC Breda dari posisi ke-14 karena unggul 2 poin.
Di pekan ke-31 Eredivisie, Mesilgers bermain sebagai starter dan tampil penuh bagi FC Twente saat bertandang ke markas Sparta Rotterdam. Dalam lawatannya itu, bek berusia 23 tahun tersebut berhasil membawa FC Twente menang dengan skor 2-0 atas tuan rumah Sparta Rotterdam. Di laga ini, Mesilgers mendapatkan rating 7,7 dari SofaScore usai membuat 3 sapuan, 1 blok, 3 intercept, 4 tackle, dan memenangkan 7 dari 9 duel. Dengan hasil tersebut, FC Twente berada di posisi kelima dengan 51 poin dari 31 pertandingan. Di pekan ke-37 Serie B, Emil Audero menjadi andalan di bawah Mistar Palermo yang bertandang ke markas Casena. Di laga tandangnya ini, kiper timnas Indonesia itu harus melihat gawangnya kebobolan 2 kali dari Cesena sehingga Palermo tumbang dengan skor 2-1. Di laga tersebut, Emil Audero sejatinya tampil api dengan membuat 3 penyelamatan dan menghindarkan gawangnya dari kebobolan yang membuatnya mendapat rating 6,8 dari SofaScore. Dengan hasil tersebut, Palermo berada di posisi ke-7 dengan 48 poin dari 36 pertandingan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.